Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Saya harap kalian semua sehat sekarang, nanti, hari ini, hari esok, dan seterusnya. Amin ya Allah. Masih bersama kami di channel Anak Pesantren Milenial, di mana kita dapat mempelajari ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Bersama saya, Bapak Andi Prasetyo. Di sini kita akan sharing tentang pengalaman pondok pesantren dan bagaimana cara dan kiat kita dalam menghafal kosakata serta dalam membuat kalimat serta menggunakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita simak obrolan santai kami. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan share ke teman-teman kalian semua. Mari kita mulai. Baik, sedang bersama saya seorang guru, sahabat dan saudara saya bernama Andi Prasetyo. Nah, di sini kita akan berbincang sedikit-sedikit tentang pondok pesantren karena beliau ini juga adalah jebolan pondok pesantren. Pondok pesantren ternama di Jakarta. Nama pesantrennya adalah Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Benar sekali Pak Andi? Baik Pak Andi, sambil mengoreksi saja karena kita juga lagi dalam keadaan mau bagi rapot. Masa? Kita kebetulan berada di dalam sekolahan. Kita akan berbincang santai tentang pondok pesantren, berbagi informasi di channel kita ini, Anak Pesantren Milenial. Baik Pak Andi, pertanyaan pertama, apa yang memotivasi Anda untuk masuk pondok pesantren ketika itu? Ya, waktu kala itu kan saya mulai masuk pesantren itu ketika masuk sekolah MTS. Ya. Nah, setelah habis lulus SD masuk ke MTS. Dan itu pun waktu itu saya emang orang tua yang mengarahkan saya ke sana. Jadi kebetulan juga ada teman saya juga untuk bisa jadi teman belajar di sana. Jadi saya ikutlah ke pesantren itu. Berapa tahun Anda belajar di pondok pesantren? Ya, selama 3 tahun. 3 tahun itu tingkatan SMP, SMA? MTS itu berarti singkatan SMP. Setingkat SMP? Sekitar SMP. Berarti setelah pondok pesantren di MTS, itu asrama atau pulang dan pergi? Saya waktu di pondok pesantren itu kan saya mondok ke situ. Di asrama? Iya, di asrama. Jadi sambil sekolah. Gitu. Jadi bisa dijelaskan secara detail saja sistem pondok pesantren yang tempat Anda menimba ilmu ini itu sistemnya bagaimana? Ya, sistemnya kalau misalnya pondok pesantren dengan sekolah itu berbeda ya. Tapi ada jam-jamnya. Dia kalau misalnya kita jam sekolah Ya. sesuai dengan seperti seperti ini. Misalnya jam 7 itu kita sudah sekolah, siap berangkat sekolah, pulang jam 12 gitu, kalau di sekolah sana. Tapi kalau misalnya untuk jam-jam pondok, ya kan, dia mau dari subuh, ya kan, kita sudah pulang sekolah, baru kita siap-siap sholat, bisa siap sholat, baru kita siap-siap makan. Pas siap-siap makan itu, ya setelah siap-siap makan itu baru istirahat sejenak, habis sholat asar, baca kitab, baca waqiah, habis itu ngaji pondok. Ngaji pondok. Ya, Jadi antara sekolah dan pondok berdekatan? Ya, berdekatan. Mungkin dari sini sampai mana? Jauh? Ya seperti inilah, ini kan misalnya sekolahnya seperti ini, di sana ada asrama seperti itu. Oh, jadi untuk program pondok pesantren khusus di asrama? Kalau ya khusus anak pondok, kalau program untuk pesantren. Tapi ini MTS-nya naungan pondok pesantren apa pisah atau gimana? Di naungan pondok pesantren juga sekolah. Oh, tapi namanya MTS. Dan di asrama pondok pesantren. Ya. Oh, namanya beda apa? Satu naungan tapi berbeda ini. Satu naungan, tapi maksudnya itu
satu lembaga tapi ini berbeda, ininya kurikulum. Oh, kurikulumnya berbeda. Oh, iya. Biasanya kan ada pondok pesantren yang satu naungan, ada pondok pesantren itu jadi satu seperti itu kan. Maka ini berpisah. Berpisah. Jadi nggak bisa disamakan kalau misalnya jam sekolah, kalau misalnya jam pondok. Oh, seperti itu. Untuk ini apa namanya, pondok pesantren itu biasanya ada ini apa, mengikuti salah satu pondok yang sudah ada sebelumnya. Seperti saya dulu kan di pondok saya itu menganut sistem gontor. Nah, seperti pondok sampean ini Sistemnya ya di sana tuh aku saya nganut itu sebelum saya jelaskan dulu. Sistem jam-jamnya itu sebenarnya kita tuh pas bangun pagi itu kita bangun jam 4. Nggak tahu ya sistem gontor seperti apa ya. Iya. Jadi saya jelaskan di pondok pesantren itu anak santri itu sudah disuruh bangun jam 4 itu untuk melaksanakan sholat tahajud, sholat witir, habis sholat witir dan sholat subuh kita baca yasin. Setelah kita baca yasin baru kita ngaji atau hafalan di situ. Nah, setelah itu anak santri itu sudah selesai mengaji, baru siap-siap untuk mandi bergegas untuk sekolah. Pas sekolah itu pulang jam 12, ketika jam 12 kita siap-siap lagi, kita sholat zuhur. Setelah sholat zuhur makan, siap-siap makan, habis itu istirahat. Setelah istirahat baru kita ngaji lagi, sholat asar dulu, baru baca waqiah. Baru kadang ada jamnya itu untuk membahas tentang kitab kuning, atau ada jamnya juga untuk untuk mengaji pondok misalnya itu. Dia sehari itu 2 kali ngaji kitab, ngaji pondok. Oh, tapi itu di jam 1 ke bawah. Jadi jam 1 ke bawah habis sholat asar lah. Nanti pas habis sholat maghrib, kita sholat, siap-siap ngaji lagi, sampai jam 9 lagi di pondok. Nah, setelah jam pondok jam 9 itu baru anak-anak santri itu sholat berjamaah bisa di masjid. Ya, di pondok itu sudah ada masjid. Tapi kadang untuk sholat isya itu orang jamaah itu yang banyak yang masuk untuk sholat berjamaah. Tapi ada juga yang pas kelas atas kan berbeda jam, jadi dia ikut berjamaah juga sholat isya itu. Di ini masjid pondok atau masjid masyarakat? Ya, masjid pondok, ada masjid juga di situ. Dia satu lingkungan juga, nggak jauh. Oke, nah begitu. Jadi kalau saya simak penjelasan dari Pak Andi ini, pondok pesantren itu tidak jauh berbeda dari pondok pesantren yang lain ya, full kegiatan dari pagi ke sore. Dan yang ingin saya tanyakan selanjutnya itu adalah apakah menggunakan bahasa asing di pondok itu? Seperti bahasa Arab dan bahasa Inggris? Nah, disitulah ada pas pengajian pondok pesantren itu ada bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu ada praktek. Dan guru bahasa Arab itu dan pondok itu juga mewajibkan untuk mengobati Arabiah di sana, berbahasa Arab atau berbahasa Inggris. Sekarang kita dimulai dari awal-awal yang pengalaman saya kan, dimulai dari pengurusnya ya, atau memang ada tim jasus untuk menjasus kita. Ketika kita ngomong bahasa Indonesia ya kan, kita dicatat. Nanti ketika pas habis ngaji, nanti kita dipanggil, ada hukuman dari beberapa poin-poin tersebut. Kadang dari poin 1 sampai poin 10. Yang pertama misalnya menghafal mufradat, kalau misalnya kita melanggar aturan itu, mufradat lagi sampai 20, kadang 30, kadang 40, kadang 50, kadang sampai 100. Kadang setelah itu ada lagi lain hukumannya. Setelah sering masuk Ya, setelah sering masuk banyak lagi hukumannya. jadi pertama 5 dulu, Nah, pertama 10. 10. Jadi semakin banyak sering masuk, makin tinggi juga level hukumannya. Makin tinggi. Oh iya. Kadang terakhir itu disuruh minta tanda tangan. Tanda Tangan semua guru di pondok pesantren. Itu hukuman terberat. Itu hukuman terberat. Subhanallah ya. Sebelum hukuman terberat, ya kadang kita dibotak juga gitu. Dibotak, iya pasti. Akhirnya pasti dibotak. Memang
untuk pondok pesantren itu memang apa namanya disiplin itu sangat diutamakan sekali ya, apalagi soal bahasa karena nilai jual dari seorang santri ya bisa berbahasa Arab, apalagi dengan kemajuan zaman ya ditambah dengan bahasa Inggris. Baik, karena di channel ini Pak Andi ya, pasti Pak Andi sudah tahu juga kan? Sudah tahu belum Pak Andi? Ya, di channel ini kita belajar tentang bahasa Arab. Nah, tepat sekali Pak Andi ini adalah orang pesantren yang seperti penjelasan yang tadi sudah kami dengar. Kiat ya, kami ingin bertanya kiat cara supaya kita itu mudah dalam menghafal kosakata dan bisa menggunakan kosakata itu dalam